Ini adalah chicken burger terbesar yang pernah gue pesan dan pernah gue lihat di Jakarta. Ini gede banget gak sih? Sumpah, gede banget ini. Ini adalah burger tergede yang pernah gue makan. Kita siram, kita mandiin deh, Pak. Halo YouTube Let's Go Anet, balik lagi channel bungkus yang bangga makanan Indonesia. Dan selamat datang di Petualangan Kuliner by GoFood. Hari ini gue bakal kasih kalian rekomendasi makanan enak yang bisa kalian GoFoodin di sekitar Kemang. Let's go! Hari ini lagi malas kemana-mana, kayaknya lagi capek aja gitu, tapi gue harus ngonten dan sekalian gue mau pesan makanan di GoFood juga sih. Jadi biar sesi makanan gue ini tidak menjadi apa-apa, mendingan gue kontenin aja sekalian ya kan. Sekalian gue kasih kalian rekomendasi alias rekomendasi kuliner asik yang ada di GoFood. Ini gue baru tahu nih fakta menariknya, kalau di GoFood ternyata udah ada 41 juta menu. Bayangin, 41 juta dalam bentuk menu-menu makanan yang bisa kalian pesen di GoFood. Banyak banget ya. Nah, banyak banget variasi menunya kan, termasuk yang hari ini temanya adalah fast food lokal. Gue tahu kalian semua suka banget ketika gue makan fast food lokal. Ini ada beberapa fast food lokal video yang udah pernah gue bikin. Nah, sekarang waktunya gue GoFoodin ke kantor. Contohnya kayak burger, fried chicken, pizza, dan lain-lain. Misalnya kalian nih lagi di kantor WFO gitu kan, atau lagi WFH, butuh asupan biar semangat kerja nih. Gue kasih tahu kalau di Kemang atau di daerah sekitar Wijaya, Dharma Wangsa, Panglima Polim, Fatmawati, sampai Mampang, ini dia yang bisa kalian pesan. Ini adalah makanan yang sering gue pesen karena udah ketahuan enak, yaitu si Fumo Chicken Bar sama Studio Katsu. Ini Fumo Chicken Bar ada di Cipete. Kalau Studio Katsu nih ada banyak nih, ternyata cabangnya. Salah satunya ada di Cipete juga ada, tapi yang paling dekat kantor gue ada di Pasar Santa. Langsung aja kita pesen kali ya. Oke, gue bakal pilih yang diskon lah pastinya. Nah, ini kayak gini nih. Ini gue pesen paket aja deh. Satu Nashville burger yang pakai minuman sama pakai kentang 100.000. Wah, boleh nih. Ayam kali ya, ini lagi promo nih ayamnya nih. Ayam pakai nasi. Udah selesai pesen. Satu lagi gue pesen dari Studio Katsu. Ada menu yang diskon nasi katsu guri dari 48.000 jadi 30 ribuan. Ya kali gue nggak pilih promo. Gue pesen. Ada lagi, oh ini menu favorit gue adalah 2 katsu tanpa nasi. Ini beda nih katsunya nih, pakai nasi nih, katsunya lebih tebal. Oke, langsung aja. Sip. Waktunya kita nunggu. Aduh, semoga cepet ya karena gue udah lapar banget. Nah, makanan pertama udah nyampe, Studio Katsu dari Pasar Santa, soalnya paling dekat. Nah, gue pengen kasih tau kalian guys, nggak usah khawatir pesan di GoFood karena GoFood selalu nerapin proteksi ekstra. Kayak gini nih contohnya nih. Ada safety seal, ada temperature card, ada paper bag, dan pastinya no plastic bag. Oke, langsung aja gue buka. Gue pengen makan. Oh, bentar, pas banget yang satu lagi udah nyampe. Fumonya udah nyampe, Dis. Tolongin gue dong, ambilin ya. Iya. Oke. Alright, tadi udah gue cuci tangan sebelum makan. Dan waktunya kita makan, ini udah datang semua menunya yang gue pesen tadi via GoFood. 2 fast food lokal yang gue suka banget. Nah, kebetulan ini Fumo, ini gue udah makan dari bulan apa ya? Kayak dari tahun lalu deh, sekitar Agustus, September tuh gue udah sering banget. Hampir tiap bulan gue bolak-balik makan di Fumo. Nah, yang gue pesen saat ini adalah Nashville. Nashville ini ada 2, ada yang burger, ada yang ayam pakai nasi. Gue pesen menu yang best sellernya Nashville Hot Chicken, jadi ada Nashville Hot Chicken pakai nasi yang di atasnya ditaburin sama apaan tahu nih, sama salad, terus ada signature sauce-nya. Ini harganya 48.000 kalau kalian pesen di GoFood. Nah, ini dia ini si Jumbo yang jadi langganan gue. Setiap gue pesen ke Fumo pasti pesen ini karena apa? Ini adalah chicken burger terbesar yang pernah gue pesen dan pernah gue lihat di Jakarta. Namanya The Nashville. Ini adalah 200 gram hot chicken tender. Ini ayamnya boneless, udah dibumbuin, bisa kalian atur tingkat kepedesannya dari nggak pedas sampai medium, sampai hot, sampai super hot. Ada iceberg lettuce, ada red onion, ada Australian red cheddar cheese, terus ada gherkin. Apaan nih gherkin? Baru denger gue. Ntar gue googling, ada di sini ya. Ada signature sauce sama bannya yang soft dan pakai
hot fries ini kalau paket segini tuh harganya 100.000. Cuman kalau beli burgernya doang ini harganya cuma 61.000. Sama ini ada signature sauce-nya. Terus yang kedua gue pesan dari Studio Katsu. Gue pertama kali iseng pesen waktu itu pas di outletnya yang ada di Cipete. Ternyata enak. Akhirnya hari ini gue share ke kalian kalau ini enak banget. Gue pesen yang ini adalah gurih alias gurih. Jadi ini harganya 48.000, cuman karena GoFood lagi promo harganya cuma 34.000-an. Ini ada katsu paha ayam tepung gurih gulai, ada saus gulainya nih di sini nih. Terus ini ada nasi, salad, dan gurih sosu mayo wijen. Mantap. Oke, gue pesen ini lagi yang menu katsunya doang. Ini combo sama kuchi sama jigoku. Jadi gabungan antara dua katsu plus salad. Ini ada saladnya harusnya nih, cuman masih di situ kali ya. Ini ama kuchi tuh yang ini yang biasa. Kalau jigoku ini yang sama kayak ama kuchi cuman lebih pedas. Harganya 70.000. Langsung aja kita cobain yang Marshmallow Chicken baby. Love you. Ini gede banget gak sih? Sumpah gede banget ini. Ini adalah burger tergede yang pernah gue makan. Gue pernah nyoba hot burger di tempat lain, nggak ada yang ukurannya ngalahin ini. Let's go, bismillah. Wah, bahaya sih nih. Gue pesen yang levelnya yang hot biar makin gigit. Nih. Ini pernah gue rekomendasiin ke Ken & Grad di video mereka yang makanan favorit YouTuber. Nih, cream sauce. Tuh. Rasanya kayak ada sesaminya gitu deh. Lagi lalu. MS-nya tebal gila sih guys. Daging paha atas, jadi lembut. Dan pickles. Ayamnya bener-bener tender banget, well seasoned, pedasnya gigit banget, hancur pokoknya. Ini adalah chicken sandwich favorit gue seumur hidup. Move on lagi, gue makannya Marshmallow Chicken. Ini sebenarnya menu baru mereka. Sebelumnya mereka tuh cuma punya chicken wing sama chicken tender aja. Cuman sekarang mereka pakai potongan ayam utuh. Ada salad sama saus yang tadi ya. Nih lo lihat deh, dibumbuinnya. Merahnya serem ya. Tuh, gue pilih yang dada. Ini buat yang doyan pedes, asli lo harus cobain banget sih. Di truffle sausnya. Masih guys, nih kalau ayam gue paling suka bagian ini sebenarnya di sayap kecilnya ini tulangnya nih. Mantap. Saladnya ada selada sama red onion, bawang bombay merah. Lu tau YouTuber Tasya nggak sih, Dus? Tasya. Oke, ngomongin Tasya lu tau nggak? Nggak tau kan ya? Enggak. Dia tuh YouTuber yang suka battle makanan gitu, Dis. Nah, kalau misalnya seandainya dia bikin video chicken burger terenak, kalau Fumo nggak masuk, apalagi menang, gue demo. Gue akan ikut demo sama Fumonya. Ini enak banget soalnya. Sumpah, hancur banget. Maaf ya, gue bukannya ingin memaksakan selera gue ke kalian, cuman gimana ya? Kalau misalnya ada yang enak banget, gue bikin gue jatuh cinta gitu, susah gue kalau misalnya tidak untuk merekomendasikan ke lo semua gitu. Semoga lo suka juga. Ternyata makanan nasi sama salad gini enak juga ya. Dan gede lo guys, satu ayam ini. Sayang 1000 sayang, mereka belum ada cabang, baru JPT doang saat ini. Nih lo lihat deh, kulitnya aja udah merah banget, menandakan ini dibumbuin banget pakai si bubuknya ayamnya itu. Ini pedes lada gitu guys. Nasinya cocol-cocolin di bubuk-bubuk ayam. Oke, babak kedua. Hai, Oyasumi Nasai. Gue tahu Oyasumi Nasai dari mana, Dis? Yoshinoya. Bukan. Dari tweet-tweetnya personil JKT48. Kalau malam nge-tweetnya Oyasumi Nasai gitu. Itu artinya apa? Kalau dia nge-tweetnya malam artinya selamat malam. Selamat pagi apa? Artinya selamat pagi, Des.
Hah? Salah ya? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Soalnya kalau dia nge-tweet selamat pagi, gue belum bangun. Jadi gue gak pernah baca. Gue bacanya Oyasumi Nasai doang. Jadi sorry. Nanti gue belajar Jepang lagi buat kalian. Oke? Anyway, yang gue pesan Sodekatsu hari ini ada menu yang sebenarnya pakai nasi ada. Kalau kalian mau pesan katsunya doang, juga ada. Nah, gue pesan yang ini gurih pakai kuah kari ini. Jadi kita siram, teman-teman dia. Kita coba ini dulu deh. Yang katsunya doang biar kita tahu rasa katsu aslinya gimana. Langsung aja yuk, kita cobain. Bismillah. Nih, tuh. Lumayan lah ya. Kan bahasa Jepang apa? Anjir, gue udah tahu tuh. Aduh, bukan irasaimase. Bukan, cuma kalau masuk ke sushi tei. Irasaimasu selamat datang. Iya. Aduh, apa deh? Aku lupa lagi. Tunggu bentar. Itadakimasu. Itadakimasu guys. Ya. Di luar dugaan gue. Ternyata katsukunya dagingnya juga lumayan tebal juga, dan dia pakai daging paha ayam guys. Katsu yang dibumbuin pakai tepung pedas. Tapi kalau kalian lihat di GoFood, deskripsinya cukup jelas kok. Pedasnya masih friendly kok sebenarnya. Pedas bahasa Jepang apa pedas? Karai. Wih, tahu lagi dia. Gue udah berharap gue bisa ngelucu tuh di situ tuh. Kata beneran aja. Bagus. No karai, no terlalu karai, no. Oke lah. For you yang bisa karai, tambahin saus sambal. For you yang nggak bisa karai, udah gini bisa dimakan. Hai, orang Jepang kalau makan ini gimana reaksinya ya? Wah, my food in Indonesia ada ya, gitu. Seperti rumah saya di Hiroshima ada juga. Yang kari, katsunya sama kayak yang nggak pedas, cuman ditambahin sama kuah kari, disiram. Kita coba ya kuah karinya. Bismillah. Wow, kayak gulai cuy, sebenarnya cuy. Cukup gurih seperti gulai. Memang sebenarnya bukan buat gue, tapi bukan berarti ini nggak enak ya. Kalau misalnya kalian suka tipe kuah gulai atau kari yang gurih seperti ini, bisa dicoba. Bener cuy, nasinya lembut banget. Salad aja sih. Enak banget saus wijennya, saladnya enak banget. Rasanya juga enak deh, lembut, mantap. Jadi itu tadi dua makanan yang gue rekomendasiin buat lo semua. Ada Fumo Chicken Bar, ada lagi Studio Katsu. Bisa kalian pilih dan kalian GoFoodin ke rumah. Oke, dua-duanya hancur dan lo wajib cobain. Nah, untuk pesan GoFood tuh kalian nggak perlu khawatir karena GoFood selalu menerapkan proteksi ekstra. Ada safety seal, temperature card, dan no plastic bag dan contactless delivery. Jadi nggak perlu kontak langsung sama drivernya. Dan kalau pesan pakai GoFood pasti ada promo tiap hari sampai 130.000. Dan juga ada promo diskon ongkir dan ada promo-promo menarik lainnya yang nggak boleh kalian lewatin. Nah, itu kan tadi rekomendasi dari gue. Kalau kalian punya rekomendasi juga yang bisa dipesan di GoFood, silakan komen di bawah. Di semua kota kalian silakan tulis rekomendasi di komen. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau kalian suka video ini, tolong share di sosial media kalian. Kasih tahu kalau ada 2 rekomendasi kuliner menarik yang bisa kalian pesan melalui GoFood. Terus subscribe ke channel Munggus karena gue upload setiap hari. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, follow Instagram gue @Munggus Network 123 peace and to sweet. Sehat-sehat kalian semua ya. Sampai jumpa di makan dulu berikutnya. Nanti kalian yang kasih rekomendasi ke gue. Mantap.